Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Quraini dengan NIM 2203543 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, permasalahan pendidikan di Indonesia ini ada 7, yaitu yang pertama pemerataan, kedua kualitas, ketiga kuantitas, keempat efektivitas, kelima efisiensi, keenam relevansi, ketujuh tenaga kependidikan. Untuk yang pertama pemerataan itu yaitu isu-isu yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang seharusnya menyiapkan peluang yang sangat besar bagi seluruh masyarakat agar dapat mengakses pendidikan yang lebih luas lagi, dengan tujuan untuk meningkatkan SDM yang ada di Indonesia. Yang kedua, kualitas pendidikan ini dilihat dari hasil output pendidikan itu sendiri. Kriteria hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan yang telah dibuat. Untuk yang ketiga yaitu efektivitas. Pendidikan dikatakan efektivitas jika hasil yang dicapai sesuai dengan sistem atau program yang dibuat sebelumnya. Terus yang keempat kuantitas. Kuantitas ini merupakan input peserta didik di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Yang kelima efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan pemanfaatan segala sesuatu yang dimiliki agar tercapai misi yang sudah direncanakan sebelumnya. Lanjut yaitu relevansi. Masalah relevansi ini berkaitan dengan sistem pendidikan dan pembangunan secara umum serta kepentingan perorangan masyarakat di dalam jangka panjang ataupun pendek. Yang terakhir yaitu tenaga kependidikan. Guru dijadikan sebagai sumber utama, sebagai sumber ilmu, sehingga apabila kurang tenaga kependidikan maka kurang efektif pula dalam proses belajar mengajarnya. Baiklah, di dalam menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia ini ada 3 topik, yaitu yang pertama fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Yang ketiga, upaya penanggulangan permasalahan. Lanjut. Ini contoh gambar permasalahan yang pertama pada Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama, fenomena permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu pemerataan. Pemerataan ini terjadi di Kepulauan Riau dan dipublish pada tanggal 20 November 2020. Dan pendidikan pemerataan itu sangat diperlukan agar terlaksananya pendidikan yang sesuai dan berkualitas. Pada daerah Kepulauan Riau ini terjadinya permasalahan pemerataan pendidikan di bidang sarana prasarana. Dapat dilihat dari keterbatasan ketersediaan ruangan dengan jumlah siswa yang ada. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu keterbelakangan sarana. Untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, haruslah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika tidak ada yang mendukung, maka kurang efektif dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Untuk upaya penanggulangan permasalahannya yaitu ada pengolahan pendidikan. Bijaknya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan akan membantu sekolah yang masih tertinggal itu sedikit berkembang dari sebelumnya, karena telah didukung oleh fasilitas yang memadai dan mendapatkan pengelolaan yang baik. Ini gambar permasalahan kedua yaitu kualitas pendidikan di sumber belum merata. Fenomena permasalahan pendidikan selanjutnya itu di bidang kualitas. Belum hanya beberapa saja yang melihatkan kualitas pendidikannya, yaitu seperti Kota Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, dan Sawalunto. Untuk daerah-daerah sekitarnya masih belum terlihat jelas. Ini dipublikasikan pada tanggal 28 Februari 2017. Untuk faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu perkembangan ipteks.
Pemerintah hanya fokus pada pembangunan dan perbaikan sarana prasarana sehingga perkembangan kualitas pendidikan agak sedikit terlambat dari beberapa daerah. Suatu sekolah akan dinilai bagus jika kualitas pendidikannya bagus dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Pendidikan ini harus senantiasa menyesuaikan. Untuk upaya penanggulangannya yaitu pengelolaan pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan akan mempengaruhi bagus atau tidaknya suatu sekolah tersebut. Dalam mengelola kualitas pendidikan, semua harus berkesinambungan yang baik dan juga bagus, sehingga membuat sekolah mendapatkan nilai yang bagus. Ini gambar permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan efektivitas. Di sini dikatakan pada Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat kurang dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada anak-anak, yaitu misalnya kekurangan guru, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta operasional pendidikan yang sangat minim. Ini dipublikasikan 30 November 2021. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu keterbelakangan sarana. Dengan adanya ketidaksesuaian di dalam pemakaian biaya pendidikan membuat perkembangan pendidikan tersebut terhambat untuk berkembang karena sarana pendidikan akan kurang memadai untuk melakukan proses belajar mengajar. Untuk upaya penanggulangannya yaitu keputusan yang diberbagikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah ini yaitu pengambilan keputusan yang kurang tepat. Dalam pengambilan keputusan haruslah dipikir dengan baik agar tidak adanya masalah atau ketidaksesuaian dalam melakukan suatu tindakan. Ini permasalahan tentang kuantitas di Jati Agung, dipublikasikan pada 11 September 2019. Ini minimnya sekolah negeri menjadi masalah bagi masyarakat Jati Agung. Di Jati Agung ini cuma terdapat satu sekolah SMA negeri saja. Untuk faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu laju pertumbuhan penduduk. Setiap tahunnya pasti akan ada siswa yang akan melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi dan tidak sedikit pula dari mereka yang akan memilih SMA negeri. Dengan adanya keterbatasan sekolah negeri di Jati Agung ini akan membuat proses belajar akan terhambat atau terganggu dan penerimaan siswa baru pada SMA negeri di Jati Agung akan membludak sehingga tidak dapat diatasi karena minimnya sekolah negeri yang banyak diminati siswa. Untuk upaya penanggulangan permasalahan yaitu dengan dibuatnya SMA terbuka, yaitu membangun sekolah yang berdiri sendiri tetapi masih merupakan bagian dari sekolah induk tersebut. Selanjutnya permasalahan berikutnya yaitu efisiensi. Kebijakan kuota gratis yang diberikan Kemendikbud tidak ada manfaatnya di wilayah Papua. Ini karena tidak ada jaringan internet. Dipublikasikan pada 24 Maret 2021. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu perkembangan ipteks. Mengapa demikian? Karena pada daerah terpencil itu susah untuk mendapatkan jaringan dan untuk alat komunikasi pun sangat terbatas. Hal ini disebabkan daerahnya sulit untuk dicapai dan termasuk daerah terpencil. Untuk upaya penanggulangannya yaitu mendirikan SD kecil, SD Pamong, dan sistem Pamong. Dengan membuat SD kecil, SD Pamong, dan sistem Pamong akan memudahkan relawan untuk mengajar di daerah tersebut dengan melakukan berbagai cara agar bisa sampai ke daerah terpencil tersebut sehingga bisa melakukan proses belajar mengajar. Ini contoh gambar di permasalahan relevansi. Relevansi ini permasalahannya yaitu minimnya jumlah guru yang berada di Sulawesi Selatan membuat setiap guru kerap mengajar tak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Dipublikasikan pada 24 Maret 2015. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu kemajuan ICT terhadap berkembangnya masalah pendidikan.
Jumlah guru yang ada di daerah itu terbatas karena tidak ratanya pembagian tempat untuk bekerja. Dan dalam kemajuan ICT ini pasti ada perubahan kurikulum yang terkadang ada menghapus beberapa mata pelajaran yang seharusnya guru tersebut mengajar di situ, dan itu termasuk bidangnya tetapi tidak dapat mengajar, sehingga guru tersebut akan dialihkan ke mata pelajaran yang lain supaya tetap bisa mengajar dan mencukupi tenaga pendidik yang kurang di sekolah tersebut. Guru tersebut akan beradaptasi lagi dengan mata pelajaran yang bukan bidangnya dan menyebabkan kurang relevannya dalam proses belajar mengajar. Untuk upayanya itu ada dua, yaitu dimensi penyikapan dalam perubahan kurikulum, yaitu guru akan ikut serta dalam perubahan kurikulum yang dilakukan agar bisa menyesuaikan diri dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, keputusan yang diberbagikan, yaitu pemerintahan atau pimpinan sekolah harus memikirkan permasalahan ini dengan baik. Jika guru yang tidak sesuai dengan kompetennya disuruh mengajar, akan terjadi ketidaksesuaian antara guru dengan materi yang diajarkan, sehingga membuat pembelajaran tersebut kurang produktif. Walaupun guru tersebut belajar kembali dengan materi yang akan disampaikan kepada siswanya, akan berbeda dengan guru yang benar-benar itu bidangnya. Ini gambar permasalahan yang terakhir, yaitu kurangnya tenaga pendidik atau tidak ada guru ahli mata pelajaran. Ini terjadi pada Kecamatan Weda Timur, Provinsi Maluku Utara. Dipublikasikan pada 5 Maret 2022. Dilihat secara kasat mata, ada beberapa desa tersebut memiliki kualitas pendidikan sangat rendah. Padahal pendidikan itu kunci utama bagi suatu bangsa untuk unggul dalam persaingan global. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu keterbelakangan sarana. Tenaga pengajar di beberapa daerah masih kurang karena kebanyakan lulusan mahasiswa berstatus sarjana pendidikan atau guru honorer lebih memilih pekerjaan di perusahaan dibandingkan dengan profesi mereka, disebabkan karena pendapatan ekonomi honor mengajar lebih kecil dibanding dengan pendapatan hasil kerja di perusahaan. Upaya penanggulangannya yaitu bisa dengan sistem pamong, pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru ke beberapa provinsi. Terus ada SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, dan SMP terbuka. Dan ada juga upayanya yaitu pengelolaan pendidikan, ketenagaan pendidikan dengan memberikan kualitas guru yang baik dan memperbaiki sistem pengajaran serta mengelompokkan guru dengan sesuai bidang yang dimilikinya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.